Lalu kenapa ada muncul klaim kullabiyah, kemudian ada salaf seperti yang diklaim sekarang itu? Perkaranya kitab Al-Ibanah. Betul Pak? Pernah dengar kitab Al-Ibanah ini? Al-Ibanah ini dianggap sama dengan keyakinan kawan salafi. Begitu klaimnya begitu. Sementara kalau kita jujur, di masa beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu, ulama sunni banyak. Cuma ulama sunni lain nggak berani berbunyi. Kenapa? Karena keyakinan mereka bertentangan dengan cara berpikir negara, yaitu Mu'tazilah tadi, sehingga nggak muncul. Maka kitab ulama yang lain belum nampak. Ulama yang lain menyuarakan Ahlus Sunnah nggak nampak. Sehingga kesannya di zaman itu yang Ahlus Sunnah hanya Imam Ahmad. Yang lain nggak disebut dengan Ahlus Sunnah. Imam Ahmad ini memang berani dia menantang, sehingga dia berani dipenjara. Sampai 3 khalifah yang penjara beliau. Lebih kurang 17 tahun itu hidupnya dalam penjara Imam Ahmad itu. 17 tahun dalam penjara Pak. Itu imam ulama besar. Maka beliau ketika mengarang kitab Al-Ibanah, Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah yang 17 tahun di penjara ini, beliau ingin mengatakan bahwa kitab yang saya karang ini adalah kitab yang sejalan dengan Imam Ahmad. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa akidahnya Ahlus Sunnah seperti imam yang itu. Kan bagi kita sekarang kalau disebut saya Ahlus Sunnah, orang bingung Ahlus Sunnah seperti siapa? Orang nggak tahu. Tapi supaya orang mudah memahami, saya sama dengan Ustaz Somad. Oh, orang paham itu. Saya amal seperti Ustaz Somad. Oh, udah paham. Berarti sama dengan kita. Gampang orang menilainya. Beliau ini di zaman itu belum diketahui orang sebagai Ahlus Sunnah. Maka supaya beliau dianggap Ahlus Sunnah disebut bahwa akidah yang saya tulis ini sama dengan Imam Ahmad. Bukan berarti mengikut Imam Ahmad, tapi sama dengan Imam Ahmad. Sehingga metodenya metode Imam Ahmad dibagai. Bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad ini dia tidak bicara kecuali dengan hadis. Ada riwayat dengan riwayat. Ada hadis dengan bahasa hadis. Dan menggunakan dalil akli. Beliau ada dalil akli, ada dalil nakli. Sehingga dalam kitab Al-Ibanah ini, itu rata-rata isinya teks, nas. Bagaimana redaksi Al-Quran, ya begitu diungkapkan. Bagaimana redaksi hadis, dengan itu diungkapkan. Sehingga ketika mengarang kitab Al-Ibanah ini, dalil akli secara logika berpikir dengan nalar, itu nggak terlalu menonjol di situ. Kenapa? Karena beliau ingin menulis kitab dengan versi cara atau model orang-orang yang caranya seperti Imam Ahmad. Sementara kitab yang lain, itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ini soal corak penulisan, Pak. Sebab manusia ini banyak segmen. Ada orang suka dengan teks nas-nas saja. Ada orang dengan dalil nakli, dengan akli baru dia bisa terima. Kalau ini dengan nas, dia cukup. Ditulis untuk itu, Pak. Kemudian ketika beliau tulis kitabnya, itu kitabnya nggak ada keyakinan sama dengan Salafi sekarang. Salafi saja yang merasa sama dengan keyakinan ini. Nggak ada yang sama, Pak. Beliau cuma menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Tapi keyakinan beliau, satu kita mesti bedakan. Ada nas atau teks. Yang kedua, maksud dari nas. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa itu redaksi Al-Quran. Tapi maksud dari istiwa itu apa? Baru berbeda kita, Pak. Perlu dipahami bahwa Asy'ari ini, Pak, yakin istiwa, Pak, berdasarkan apa? Nas. Sama dengan Salafi. Tapi keyakinan apa maksud istiwa itu baru beda Salafi dengan Asy'ari, Pak. Contoh, di Asy'ari, satu, kalau metode tafwid yang dipakai oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kitab Al-Ibanah, kita tidak tahu makna hakikinya. Allah yang tahu makna hakikinya. Tapi kita mengimani Allah punya sifat istiwa. Tapi kalau metode takwil, orang belakangan, ulama belakangan, yang tadi saya sebut madrasah tadi, itu mengartikan bahwa makna istiwa itu Allah berkuasa terhadap aras makhluk yang lainnya. Kenapa disebut berkuasa terhadap aras? Dalam hadis katakan aras ini makhluk paling besar. Jika paling besar di bawah kuasa Allah, bayangkan yang kecil dari itu. Itu cara memahami. Jadi perbedaan kita bukan mengimani nas atau tidak, tapi makna dari nas. Dan di sini salah satu framing fitnah dari Salafi, Pak. Dikatakan bahwa kita tak mengimani nas, itu salah. Kita iman, Pak.
Sifat yadun kita iman, Pak. Sifat ainun kita iman. Sifat sakun kita iman. Tapi makna ainun, makna yadun beda kita. Itu perlu dipahami di situ, Pak. Jadi ketika dikatakan al-ibanah sama dengan Imam Ahmad, bukan berarti kita Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia punya keyakinan seperti salaf. Enggak. Dia sama dengan salaf yang bukan dimaksudkan sekarang itu. Tapi dengan Imam Ahmad, Imam Al-Karabisi, Imam Al-Muhasibi, dengan imam-imam yang lain yang sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa Kullabiyah ini? Imam Ibnu Kullab. Imam Ibnu Kullab ini dia ulama mutakallim. Mutakallim ini kalau kata sekarang ulama ahli kalam. Karena dia ulama ahli kalam menggunakan konsep logika dalam akidah. Imam Ahmad enggak punya konsep logika. Disitulah bedanya antara Imam Ahmad dengan Ibnu Kullab. Sehingga mereka terima konsep Imam Ahmad, enggak terima konsep Ibnu Kullab. Sehingga disebutlah ketika meninggalkan konsep Ibnu Kullab kembali kepada salaf. Dengan buktinya kitab Al-Ibanah. Gitu nalar berpikirnya, Pak. Tapi Bapak boleh dengar ceramah Ustadz Dasman Yahya. Kata Ustadz Dasman, begitu dia taubat yang dikarangnya Al-Ibanah ini. Berarti beliau taubat dari Mu'tazilah tadi, dari sini tadi, Pak, dikarangnya Al-Ibanah ini. Tapi kalau dengar Firanda, Bapak akan beda lagi. Kata Firanda, di akhir dia mau meninggal, kitab ini terakhir dikarang. Sehingga semua karangan yang dulu sudah direvisi oleh Al-Ibanah. Sehingga Pak uji nanti, Ustadz Dasman mau didengar atau Ustadz Firanda. Karena kalau kata Dasman, taubat di Mu'tazilah. Kalau kata Firanda, akhir hayatnya kitab Al-Ibanah. Kalau dia dikarang setelah taubat di Mu'tazilah, berarti kitab ini masih bisa direvisi oleh kitab yang lain. Kalau dianggap kitab terakhir, ini klaimnya berbeda sama dengan Imam Ahmad dan mereka sama dengan Imam Ahmad. Sementara ini perlu diyakini bahwa metodenya sama dengan Imam Ahmad, keyakinannya sama dengan Imam Ahmad, cuma cara memaparkannya tidak sama dengan metode Imam Ahmad. Gitu, Pak. Paham di sini, Pak? Sehingga memahami Al-Quran dan Sunnah, semuanya Quran dan Sunnah, Pak. Cuma melalui orang yang paham Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak alergi, Pak, ngikut Quran Sunnah itu enggak alergi kita. Cuma yang alerginya adalah katanya mengikut Quran dan Sunnah, tapi diikut ustadz dia. Ustadz dia yang memahamkan Al-Quran dan Sunnah kepada dia. Begitu enggak, Pak, terjadi? Yang terjadi langsung Quran dan Sunnah atau ngikut ustadz menjelaskan Quran dan Sunnah? Kan beda kan? Ngikut Quran Sunnah langsung dengan ustadz yang menjelaskan Quran dan Sunnah. Sama atau beda? Beda kan? Kita juga begitu. Jamaah kita juga mengikut ustadz yang menjelaskan pemahaman Quran dan Sunnah. Bedanya nggak analisa Quran Sunnah langsung, tapi sudah analisa instan oleh ulama yang pakar, oleh orang yang sudah diakui oleh para ulama yang lain. Kita tinggal menjelaskan. Gitu, Pak. Jadi kami nggak analisa Quran Sunnah langsung. Kenapa? Nggak punya ilmu seperti itu.